Ya pemirsa, korupsi adalah musuh bersama yang merugikan masyarakat. Perang melawan korupsi terus didengungkan oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalankan beberapa program anti korupsi dan juga upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui pendekatan pencegahan korupsi, penindakan korupsi dan juga pendidikan anti korupsi. Lalu apa saja program-program yang saat ini sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo? Kami akan bahas untuk Anda dalam dialog titik tengah spesial sesaat lagi. Inilah dialog titik tengah spesial yang membahas program anti korupsi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bersama saya di studio Metro TV Jawa Timur sudah hadir di sini Pak Anjar Suryadianto yang merupakan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Halo Pak Anjar, selamat siang, kabar baik Pak? Selamat siang juga Mas Adi, kabar baik, Alhamdulillah. Oke, kita membahas sesuatu yang baik, itu upaya untuk pemberantasan korupsi ya Pak ya di Kabupaten Sidoarjo. Pak, kalau kita berbicara Kabupaten Sidoarjo, masyarakat di Sidoarjo ini dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya ini disuguhkan dengan ya bisa dikatakan ada tindakan korupsi dari kepala daerahnya. Dan tentunya pemerintahan dari Gus Mudlor ini menjadi harapan baru bagi masyarakat. Kondisinya saat ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas Adi. Alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Mas Adi. Sidoarjo dalam kepemimpinan beliau, jadi Gus Mudlor yang baru ini memang sudah secara tegas melakukan tindakan-tindakan yang nyata dalam rangka untuk mengatasi ataupun memberantas korupsi. Berbicara masalah pemberantasan korupsi, pasti kita dari tiga hal besar. Ada yang namanya penegakan, kemudian ada namanya, mohon maaf, penindakan, kemudian ada namanya pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Dari berbagai hal besar itu tadi, kemudian kami mencoba untuk mengurai dengan melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu yang secara bersama-sama dalam rangka kegiatan yang program nasional maupun yang secara internal. Jadi mulai dari kegiatan yang sifatnya pencegahan, kami juga sama mengikuti dengan teman-teman kabupaten kota yang lain, entitas yang lain itu mengikuti kegiatan MCP, jadi Monitoring Center of Prevention yang digagas oleh KPK. Dan alhamdulillah pada hari ini tadi posisi kita ada di angka 93, jadi ranknya itu antara 0 sampai 93. 93 artinya adalah? Artinya itu ada di ranking 9 Jawa Timur dan ada di ranking 26 nasional. Oke, berarti bisa dikatakan cukup baik dan sesuai harapan Pak? Target kita 85 sebenarnya. Oke, ini jauh ya Pak ya? Di atas target. Oke. Ya, dan mudah-mudahan ini tetap bisa meningkat terus, meskipun ketika kita berbicara masalah Monitoring Center of Prevention, ketika nilainya 100 pun, itu bukan berarti kemudian di situ sudah tidak ada perilaku koruptif. Tetapi setidaknya ketika kita mengingat bahwa hakikat dari pencegahan itu adalah mempersempit ruang gerak untuk melakukan tindakan yang sifatnya koruptif, maka artinya ruang yang kita persempit ini sudah semakin besar. Jadi itu. Oke, lini-lini yang bisa dikatakan berpotensi begitu ya untuk terjadinya korupsi di sana, itu yang dipersempit. Nah, di lini mana saja Pak yang saat ini menjadi fokus? Kami fokusnya kalau secara keseluruhan kan ada 8 area ya. 8 area itu ada mulai dari perencanaan dan penganggaran, kemudian ada pengelolaan sumber daya manusia, kemudian ada perizinan, kemudian ada tata kelola dana desa, kemudian tata kelola barang milik daerah, kemudian penguatan APIP, terus kemudian perizinan dan sebagainya. Alhamdulillah dari beberapa area intervensi tadi ada beberapa nilai yang kita sudah peroleh 100. Dan khusus ada di area sumber daya manusia, ini yang kemudian kita masih menjadi PR utama karena beliau menangkap, jadi Pak Bupati itu menangkap masih saja kayaknya terjadi jual beli jabatan. Padahal beliau secara tegas dalam setiap kesempatan pelantikan maupun pengukuhan pejabat-pejabat di Pemkab Sidoarjo itu mengatakan bahwa tidak ada 1 rupiah pun yang mengalir, yang boleh mengalir, yang
di luar ketentuan dalam Oke. rangka untuk mutasi, rotasi dan sebagainya itu. Dan kalau ada seperti itu langsung lapor ke beliau. Tapi namanya korupsi, tindakan koruptif itu kan selalu bersifat tersembunyi. Ini yang kemudian kita mau mencoba mencari caranya supaya tindakan-tindakan yang ya dalam tanda kutip itu bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi oknumnya itu berada di luar ASN yang mengatasnamakan, oh saya bisa untuk memperjuangkan sampean masuk menjadi jabatan tertentu. Tapi sebenarnya itu tidak, karena kami murni melakukan itu dari dasar talent pool yang sudah kita bentuk, dan muncul pola karir yang sudah ada di ASN. Oke, tentunya untuk jual beli atau kemudian promosi jabatan ada calo katakanlah seperti itu, tentunya akan menghasilkan pejabat yang korup juga begitu ya. Betul. Cara-cara saat ini sedang diramu untuk mengatasi permasalahan itu, tapi apakah sudah terpetakan area-areanya Pak untuk mempersempit ruang geraknya untuk jual beli jabatan ini? Secara umum sudah. Jadi ketika kami melakukan misalnya seleksi, misalnya seperti itu, maka betul-betul Pak Bupati memberikan arahan yang tegas kepada panitia seleksi, termasuk biasanya juga ada saya, bahwa saya tidak ada kepentingan apapun selain kepentingan memperoleh pejabat yang bagus, yang nantinya pejabat tersebut bisa bekerja secara ikhlas untuk Sidoarjo. Jadi kami memang diberikan kewenangan yang penuh untuk melakukan seleksi, dan kemudian hasil seleksi itu kan 3 besarnya kemudian kita setorkan kepada Pak Bupati selaku PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Dan itu kewenangan beliau penuh dari 3 besar itu tadi. Oke, usai jeda kami masih akan membahas terkait dengan pencegahan korupsi. Ada yang memang sudah menjadi program nasional, tapi Sidoarjo ternyata punya inovasi juga ya Pak ya? Nanti kami akan bahas, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah Spesial. Anda masih bersama kami dalam Dialog Titik Tengah Spesial, masih bersama Pak Anjar. Di sini kita masih membahas terkait dengan program-program dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memerangi korupsi. Sebelum kita ke inovasi yang dijalankan sendiri oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa hal juga menjadi program nasional. Contohnya adalah pengadaan secara elektronik, lalu kemudian LHKPN, begitu yang harus dilaporkan oleh setiap pejabat. Singkat saja Pak, apakah ini sudah berjalan dengan baik di Sidoarjo? Alhamdulillah secara umum kita sudah berjalan dengan baik itu yang digagas oleh nasional kami harus menjalankan, maupun yang itu merupakan murni inovasi dari daerah ataupun Kabupaten Sidoarjo. Contoh, Sipraja ini adalah keinginan besar dari Pak Bupati untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara digital agar terhindar pemohon pelayanan dengan pemberi layanan dengan kami. Dalam rangka untuk mitigasi risikonya tidak terjadi ya mungkin ada deal-deal tertentu. Jadi ketika kita berbicara masalah digitalisasi seperti itu, maka Sipraja ini jawaban utamanya. Sipraja adalah sistem pelayanan rakyat Sidoarjo ya Pak? Ini ada di seluruh OPD atau seperti apa Pak? Sipraja itu digawangi oleh bagian pemerintahan yang kemudian bekerja sama dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Informatika yang ada di Kabupaten Sidoarjo, di mana hampir seluruh perizinan ataupun nanti pada gilirannya seluruh perizinan akan masuk di dalam aplikasi itu. Kalau boleh kita menganalogikan bahwa Sipraja itu adalah merupakan seperti mall layanan publik tapi secara virtual. Secara virtual. Nah, berkaitan dengan Sipraja itu sendiri, memang sampai dengan saat ini baru 16 layanan, dan itu tidak hanya layanan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kemudian dengan Kejaksaan, kemudian layanan dari kepolisian dan sebagainya. Yang benar-benar berhubungan dengan masyarakat begitu ya Pak ya? Selain Sipraja ini Pak, apalagi inovasi-inovasi yang perlu diketahui oleh masyarakat Pak? Dalam rangka untuk P3DN ya, peningkatan produksi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Ini Sidoarjo juga sudah menggagas dengan membangun sebuah e-katalog lokal, di mana e-katalog lokal ini dalam rangka untuk memudahkan OPD dalam membelanjakan APBD-nya, yang kemudian tidak harus ketemu langsung dengan penyedianya, yang tanda kutip kalau kita ketemu langsung bisa jadi kita selalu curiga kalau selama ini. Nah,
sampai dengan per 15 Oktober kemarin di bagian pengadaan barang jasa telah bersusah payah membangun e-katalog lokal ini ada sekitar 1.800 produk lah yang sudah masuk di dalam e-katalog lokal yang itu merupakan kebutuhan dari masing-masing OPD. Yang itu harapannya ketika nanti OPD bisa belanja secara cepat di e-katalog lokal itu, maka sebenarnya tindakan yang sifatnya koruptif yang semula itu harus ketemu dengan penyedia ini akan menjadi berkurang. Gitu. Terima kasih. Korupsi ini kan bentuknya banyak begitu ya Pak ya. Betul. Salah satu mungkin ada gratifikasi yang bisa dikatakan transaksinya ada gayanya sendiri begitu ya. Betul. Nah untuk gratifikasi ini seperti apa upayanya Pak agar ini tidak terjadi? Berkaitan dengan penanganan gratifikasi, maka di Sidoarjo ini sudah membentuk ada yang namanya UPG, Unit Pengendali Gratifikasi. Di mana unit pengendali gratifikasi ini tugasnya selalu memberikan respon ataupun memberikan sosialisasi kepada para ASN agar menolak gratifikasi itu yang pertama. Kalau kemudian tidak bisa menolak, karena ketika menolak misalnya dikhawatirkan akan memperburuk hubungan baik misalnya, maka diterima tapi harus dilaporkan. Dan setiap bulan kita menginventarisir atas laporan-laporan itu, dan kemudian kalau memang itu berupa uang maka itu akan kita setorkan kepada kas negara, tetapi kalau itu berupa barang yang sifatnya misalnya makanan yang cepat busuk dan sebagainya, maka itu akan kita salurkan kepada panti asuhan, panti jompo dan sebagainya. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun. Selanjutnya dalam pemerintahan kan ada birokrasi yang harus dijalankan, ada administrasi begitu ya Pak ya. Terkadang ada kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang tidak dipahami betul-betul oleh penyelenggaranya, katakanlah kepala OPD atau kepala desa. Nah basic Bapak ini di inspektorat ya Pak ya, bagaimana kemudian mereka bisa berkonsultasi sehingga mereka bisa menjalankan administrasi keuangan ini dengan benar Pak? Di pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri, ini mulai tahun 2020 kemarin sudah membangun namanya e-consulting. Jadi e-consulting ini adalah konsultasi secara digital yang bisa dilakukan oleh seluruh OPD, kemudian desa, kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola keuangan yang ada di entitasnya masing-masing. Jadi mulai dari konsultasi misalnya, kegiatan ini boleh tidak dilakukan, bertentangan dengan aturan tidak. Kemudian kita memberikan jawaban. Dan jawaban ini karena sifatnya ada jejak digitalnya, maka bisa dijadikan dasar ketika misalnya ada yang menyoal itu kemudian diadukan kepada APH, maka kami juga membangun komunikasi dengan APH, dan alhamdulillah ketika terjadi pengaduan seperti itu mesti terjadi komunikasi antara APH dengan APID dengan kami, ibaratnya seperti itu. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satu tadi adalah si Praja ini yang sudah mendapatkan penghargaan ya aplikasinya di top 45 inovasi pelayanan publik terbaik nasional oleh Kemenpan RB ya Pak ya. Nanti kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa terkait dengan pembahasan ini. Tadi pencegahannya sudah, penindakannya sejauh ini seperti apa dan apa kemudian yang menjadi tolak ukurnya? Apakah penindakan semakin banyak semakin berhasil atau bagaimana ya Pak ya? Nanti kita akan kembali untuk Anda dalam dialog Titik Tengah Spesial. Anda kembali di Dialog Titik Tengah Spesial, pemirsa masih membahas program anti korupsi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, masih bersama Pak Anjar Suryadianto di sini yang merupakan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana mencegah tindakan koruptif ini, baik dari berbagai program yang sudah ada secara nasional maupun juga yang merupakan inovasi sendiri dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya adalah kita ke penindakan. Tentunya penindakan ini sangat penting juga untuk memberikan efek jera ya Pak ya. Upaya-upaya penindakan sejauh ini seperti apa Pak yang dilakukan? Di pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya ketika berbicara pemberantasan korupsi itu juga sebenarnya mengacu kepada strategi nasional, mulai dari pencegahan, penindakan dan pendidikan anti korupsi. Untuk penindakan sendiri kita bekerja sama dengan ada di kami itu Satgas Saber Pungli. Jadi ada teman-teman dari Polres, kemudian ada dari Kejaksaan Negeri yang ada di situ. Kemudian
Beberapa kali kita mencoba untuk membuat semacam sosialisasi untuk di langkah pencegahannya, tetapi ketika sosialisasi itu tidak diindahkan, maka kami pun juga akan melakukan turun tangan dengan melakukan, ya ada pernah satu kali kita melakukan OTT terhadap ya salah Ya. satu pejabat, Mm-mm. yang kemudian sebenarnya itu sudah kita berikan peringatan beberapa kali, tetapi ternyata tidak diindahkan. Mm-mm. Dan akhirnya dengan terpaksa kami melakukan penindakan berupa OTT itu dan Mm-mm. proses sampai dengan pengadilan dan ya berkekuatan hukum tetap sudah seperti Oke. itu. Kalau untuk pungli ini tentu meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat jengkel juga karena ada di ruang-ruang pelayanan publik begitu ya. Tapi itu tadi upaya yang dilakukan Pemkab. Keterlibatan masyarakat untuk melaporkan pungli ini sejauh ini seperti apa, Pak? Kita membuat semacam kanal Mm-mm. yang ada namanya EWBS, jadi Oke. Electronic Whistleblower System, Whistleblowing System, di mana siapapun boleh melaporkan ke situ berkaitan dengan kegiatan yang ataupun tindakan yang sifatnya koruptif. Mm-mm. Ada pungli, kemudian ada yang mungkin korupsi karena Ya. kerugian negara dan sebagainya itu. Dan dari situ kemudian kita menindaklanjuti dan pasti akan berkoordinasi dengan APH karena itu dugaan kuatnya adalah sudah ada tindakan pidananya. Mm-mm. Tetapi kalau yang sifatnya itu pengaduan yang kemudian kita klarifikasi bersifat administratif, maka kita lakukan pemeriksaan melalui inspektorat seperti itu. Oke, kalau masyarakat Sidoarjo apakah sudah memanfaatkan kanal-kanal ini termasuk juga ada call center juga yang tersedia? Apakah sudah dimanfaatkan dengan baik, Pak? Di 2022 ini Mm-mm. sudah beberapa pengaduan yang masuk. Kemudian kalau yang khusus untuk call center itu kan kaitannya dengan layanan publik ya. Ya. Itu sudah sangat termanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kalau khusus yang di 112 itu, call center 112 itu Ya. tidak hanya kegiatan ataupun pengaduan yang sifatnya perilaku koruptif, tapi juga pelayanan masyarakat. Ada Ya. yang sampai dengan orang tidak bisa nyopot cincin, kemudian Oke. harus dilaporkan di situ, kemudian Oke. tim kami turun tangan dan sebagainya. Oke, jadi kalau call center ini tidak hanya untuk masalah-masalah korupsi yang dicurigai oleh masyarakat, tapi Betul. juga berbagai hal begitu ya Pak ya. Ya. Oke, tentunya kalau pemerintah daerah juga mempunyai instrumen tertentu untuk melakukan penindakan. Salah satu kemarin saya sempat baca juga Gus Mudron mengatakan bahwa pihaknya ingin memperkuat aparat pengawas internal pemerintahan atau APIP. Nah, penguatan ini seperti apa Pak yang dilakukan? Mohon maaf, APIP ataupun aparat pengawas internal pemerintahan yang dalam hal ini adalah inspektorat, itu adalah lembaga pengawas internal. Di mana lembaga pengawas internal itu idealnya itu melakukan pembinaan kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ya. Dan karena sifatnya internal, bisa jadi memang lebih banyak kepada pembinaan. Ya. Nah, penguatan yang diberikan oleh beliau, Pak Bupati ini berupa ya memberikan dorongan ketika kami harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kompetensi. Oke. Karena di APIP itu kan modal dasarnya di samping kompetensi kan integritas. Ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi beliau memberikan ruang yang sangat besar agar kami meningkatkan kompetensi yang cukup agar para auditor lah di kami, para auditor memiliki kemampuan yang cukup dalam rangka untuk membuat perbaikan tata kelola itu. Kemudian perbaikan ataupun penguatan yang kedua adalah memberikan personil yang dibutuhkan oleh APIP dan memberikan anggaran yang cukup untuk kegiatan-kegiatan APIP itu. Oke, sekarang KPI-nya seperti apa ya Pak ya untuk penindakan ini dikatakan berhasil atau tidak? Apakah semakin banyak yang disapu atau bagaimana Pak? Mohon maaf, kita berbicara masalah strategi pemberantasan korupsi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Oke. Ketika berbicara masalah penindakannya semakin banyak berarti semakin berhasil, tidak. Artinya pencegahan kita lemah. Oke. Pendidikan kita juga lemah. Maka sebenarnya ketika kita berbicara pemberantasan korupsi, maka ada tiga faktor utama ini nanti yang kemudian kita berikan bobot untuk menilai bahwa pencegahan korupsi yang ada di Sidoarjo ini berhasil atau kurang berhasil. Oke, sebelum kita sekarang berhasil atau tidaknya begitu ya setahun terakhir, kita penting juga berbicara soal pendidikan karena ini tentu tidak melulu soal bagaimana kita melakukan penindakan, tapi ada pencegahan dan juga pendidikan. Nah, khusus untuk pendidikan ini sendiri, seperti apa upaya yang dilakukan? Pendidikan anti korupsi ini lebih kepada filosofinya adalah agar secara dini
anak-anak itu tahu bahwa perilaku koruptif itu adalah perilaku yang jahat, yang tidak baik. Sehingga mereka tidak mau lagi berbuat ataupun berperilaku koruptif. Secara teknis digawangi oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan dengan melakukan insersi muatan-muatan anti korupsi terhadap seluruh mata pelajaran yang ada. Baik itu misalnya mata pelajaran PPKN misalnya. Maka di situ diberikan muatan-muatan anti korupsi. Kemudian pada saat upacara misalnya, itu juga diberikan muatan-muatan anti korupsi. Jadi kita memang tidak menciptakan mata pelajaran tertentu atau mata pelajaran khusus, tetapi secara insersi dimasukkan di seluruh mapel yang ada di sekolah masing-masing, seperti itu. Oke, itu untuk para pelajar generasi muda kita. Kalau bagi mereka yang sudah menjabat saat ini begitu ya di pemerintahan, upaya pendidikannya itu seperti apa, Pak? Banyak kita melakukan sosialisasi, termasuk peningkatan kompetensinya terhadap pengadaan barang jasa. Karena jujur saja, perilaku koruptif itu kan sebagian besar masih terjadi di area pengadaan barang jasa. Maka setiap bulan atau bisa jadi 2 minggu sekali, ini bagian pengadaan barang jasa ini menggagas untuk melakukan webinar. Webinar dalam rangka pengadaan barang jasa, di mana itu merupakan sebuah peningkatan kompetensi. Di sisi lain kita juga memberikan masukan ataupun memberikan insersi berkaitan dengan muatan-muatan anti korupsi yang ada di situ. Dari seluruh upaya yang sudah dilakukan, ada 3 komponen utama tadi. Setidaknya setahun terakhir, sudah berhasilkah Pemkab Sidoarjo untuk memerangi perilaku koruptif? Singkat saja. Insya Allah sudah dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi terus mengalami perbaikan dan progres ini tentunya juga ditunggu oleh masyarakat ya Pak ya. Terima kasih Pak Anjar sudah bergabung bersama kami dalam dialog Titik Tengah spesial. Dan itulah akhir perjumpaan kita kali ini pemirsa. Saya Anwar Fuadi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.